dipercayakan Tuhan untuk menjabat sebagai Direktur Penata Layanan dan Trust Service. Kemudian menjabat sebagai Direktur Advent Youth dan Komunikasi. Dan pada tahun 2010, beliau menjabat sebagai Chaplain di Rumah Sakit Advent Manado. Dan tahun 2013 sebagai pendeta di Minahasa. Dan pada tahun 2020 sampai saat ini, beliau kembali bekerja di Rumah Sakit Advent Manado. Dengan istri yang terkasih, Ibu Syana Ulur, dan diberkati Tuhan dengan 2 orang anak bernama Rizal, anak yang pertama bernama Rizal Wurangian yang sudah berkeluarga dan membentuk keluarga Wurangian Rumbai. Kemudian anak yang kedua bernama Blessing Wurangian. Jadi demikian profil singkat pembicara kita pada malam hari ini. Dan saat ini kita akan langsung saja mengikuti lagu tema yang akan dipandu oleh praise team. Terima kasih hadirin diundang untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu tema kita, The Living Hope. Dunia ini nampaknya kegelapan berita, kabar selamat harapan menghancurkannya. Seruan memanggil kepada setiap bangsa, bulan banyak tapi pekerja sedikit. Dalam hati harapan yang hidup kita bawa sampai ke ujung dunia. Kabarkan Injil, marilah ceritakan The Living Hope Indonesia. Dengan semangat pergi ceritakan kisah ini, kebenaran yang hidup dalam diri kita, mengikuti jejak Yesus lalui jalan surga, sampai setiap hati mengenal Yesus. Dalam hati harapan yang hidup kita bawa sampai ke ujung dunia. Kabarkan Injil, marilah ceritakan The Living Hope Indonesia. Dalam hati harapan yang hidup kita bawa sampai ke ujung dunia. Kabarkan Injil, marilah ceritakan The Living Hope Indonesia. The Living Hope Indonesia. The Living Hope Indonesia. Terus Indonesia, Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon Engkau berikan kekuatan bagi kami, dan kami mohon Roh Kudus-Mu akan membantu menolong kami semua saat ini, saat mana kami akan mendengarkan pekabaran firman. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Malam baik saudara-saudara. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di saat ini. Semua kita suka sekali bahagia. Walaupun saya tahu bahwa orang semua ada kekurangan dan kelemahan. Sebesar kita berusaha untuk melakukan sesuatu untuk bisa mendatangkan kebahagiaan, kesukacitaan, ada saja begitu banyak masalah-masalah yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita.
baik yang kita buat ataupun orang buat kepada kita. Baik dalam keluarga ataupun dalam lingkungan ataupun dalam tempat pekerjaan, bahkan bisa kita berjemaat. Ya. Ada sesuatu yang bisa terjadi dan mengganggu kenyamanan kita. Tapi kita berada saat ini untuk melihat dan bisa menikmati bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain setelah kita dibahagiakan di malam hari ini. Dan tentunya kita suka sekali di saat mana Yesus datang, kita akan terangkat. Ya, terangkat. Dan itulah harapan kita. Di saat Yesus kita akan terangkat untuk mendapat kemuliaan. Dan kita akan hidup bahagia selamanya. Tetapi saudara, untuk berada tempat itu, kita harus melakukan sesuatu di dunia ini. Allah menginginkan kita untuk mengikuti aturan-aturan Tuhan. Supaya kita bisa mencapai apa yang kita rindukan. Yang bisa menyegarkan, membahagiakan kita. Bukan hanya saya, bukan hanya saudara, keluarga kita masing-masing. Bahkan orang lain. Karena mereka juga butuh. Ya, butuh harapan, butuh hidup. Supaya mereka bisa menikmati kebahagiaan di saat Yesus datang. Dan hari ini, hal yang penting yang perlu kita lakukan untuk bisa membahagiakan hidup kita dengan Tuhan. Kita harus melihat apa yang Yesus Kristus buat di dunia ini. Itu sebabnya malam ini kita akan belajar mengenai hari yang penuh sukacita. Allah mau semua kita bisa bahagia. Karena Tuhan menciptakan satu waktu di mana kebahagiaan yang sempurna yang Tuhan akan sempurnakan dan lengkapi. Dan kita harus belajar di dunia ini untuk melakukannya. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Satu waktu di sebuah kota Nazaret, semua orang datang berbondong-bondong di sinagog untuk berbakti. Setelah mereka semua sudah ada di tempat itu, mereka duduk di tempat yang nyaman, di mana mereka bisa menikmati persekutuan dan ibadah. Dan saudara-saudara, ini hal yang menarik. Mereka tidak pernah membayangkan siapa yang akan berbicara di waktu itu. Tiba-tiba mereka melihat seorang anak muda berdiri dan berjalan menuju ke depan, lalu membacakan firman Tuhan, lalu duduk, lalu mengajar, menyampaikan kabar baik bagi mereka. Dan mereka lihat siapa itu. Dialah si tukang kayu dari desa Nazaret. Itulah Yesus Kristus. Menarik. Kalau saja malam ini dia ada tempat ini lalu dia berdiri. Dia ada bersama-sama dengan saudara. Dia tinggal bersama-sama dengan saudara. Kalau tiba-tiba dia harus berdiri. Anda mengenal siapa dia. Kenapa harus dia yang berdiri? Kenapa dia harus mengajar? Karena mereka tahu bahwa dia adalah orang biasa. Keluarga mereka, hari-hari mereka lihat dia. Sekarang dia berada di depan mimbar, sedang berbicara akan firman Tuhan, menyampaikan benih-benih kebenaran kepada mereka. Membuka tabir kebenaran yang selama ini banyak mereka belum mengetahui. Yesus menaparkan. Mereka bingung, kaget. Si tukang kayu. Wah, hebat ini. Menarik ini. Kapan dia sekolah? Kapan dia duduk di sekolah formal? Siapa yang ajar dia ini firman Tuhan? Kalau saja orang seperti itu ada dengan kita berada di malam ini lalu tiba-tiba berkhotbah mengajar, pasti akan begitu banyak pertanyaan yang muncul.
Syukur-syukur kalau pertanyaan yang muncul. Kalau saudara buat hal yang lebih menarik lagi, mengusir dia, apa? Tidak mungkin, masa dia bisa? Dari mana dia dapat itu? Saudara-saudara, ya, kita tidak bisa membayangkan, tetapi hari itu terjadi. Orang banyak heran, tapi berdiam diri di waktu itu, menyaksikan bagaimana Yesus mengajar mereka, bagaimana Yesus menyampaikan kabar sukacita bagi mereka. Dan mereka sangat tertarik saat Yesus mengajar mereka. Kenapa? Karena rabi-rabi waktu itu tidak mengajar seperti dia. Luar biasa. Yesus berada di sinagog untuk berbakti, beribadah, membacakan firman Tuhan dan mengajar orang di dalam gereja, di sinagog itu. Ya. Walaupun banyak umat bertanya-tanya, tapi Yesus memberikan hal yang terbaik bagi mereka. Informasi Alkitab mengatakan di dalam Lukas pasal 4 ayat 16. Maka sampailah ia ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan sesuai dengan kebiasaannya. Nah, ini menarik. Sesuai dengan kebiasaannya. Nah, kalau sudah biasa, saudara, berarti bahwa kita tidak apa? Tidak lupa. Kita selalu apa? Ingat. Dan kemanapun kita pergi, kita akan selalu ingat. Dan saat kita ingat dan tiba waktunya, maka kita akan menuju ke tempat itu, lalu masuk di situ, lalu duduk di situ, lalu berbakti di situ. Dan itu tidak pernah kita lupa. Yesus pun melakukan hal sama. Ya. Dia datang di Nazaret, di tempat di mana dia dibesarkan. Dia tahu ada sinagog. Dan di hari itu, hari ibadah, Yesus datang menurut kebiasaannya. Ya. Luar biasa. Lebih jauh dikatakan bahwa dia masuk ke sinagog pada hari apa? Hari Sabat. Dan apa? Berdiri untuk apa? Membacakan kabar baik firman Tuhan bagi jemaat, bagi umat. Dan dia senang untuk melakukannya. Dan orang juga senang mendengarnya. Karena mereka sudah pernah mendengar Yesus membaca firman Tuhan dan mengajar mereka. Saat Yesus pelayanan di kembali ke Nazaret, Yesus juga melakukan hal sama. Kita sedang menonton, kita sedang melihat, kita sedang menyaksikan bagaimana apa yang dibuat oleh Yesus. Ya. Walaupun kita tahu siapa dia, latar belakang apa dia, tapi kita memperhatikan apa yang dia sampaikan. Ya. Kita sedang menyaksikan pencipta yang sedang beristirahat pada hari yang telah dia apa? Sendiri jauh sebelum ya disediakan bagi manusia. Jauh sebelum manusia diciptakan. Jauh alam semesta ini dibentuk oleh Allah. Allah sudah melakukan itu. Dia sudah melakukan itu. Dan dia tetap melakukannya. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Ya. Apa kebenaran tentang apa yang dia lakukan pada hari itu? Setelah pada hari Sabat, dia masuk beribadah, berbakti bersama-sama jemaat dan umat, membacakan firman Tuhan. Ya. Adakah di antara saudara dan saya sampai hari ini melihat, mendengar, mempelajari itu, merasa bingung? Kenapa Yesus berada di tempat itu? Kenapa Yesus masuk ke sinagog pada hari Sabat? Sampai ini membingungkan kita. Banyak pertanyaan. Apakah ada yang merusak rambu-rambu lalu lintas, jalan-jalan kebenaran, sehingga begitu banyak pertanyaan dan perdebatan yang dibuat sehubungan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus? Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat dia masuk sinagog, membaca firman Tuhan dan menyampaikan kabar baik kepada mereka. Sampai hari ini bertanya, yang seharusnya tidak perlu bertanya. Kenapa? Karena Yesus yang kita kenal, Yesus yang kita percaya bahwa dia adalah Allah, dia adalah Khalik kita, dia adalah pencipta kita.
Dan seharusnya apa yang dibuat oleh Yesus kita tidak perlu bertanya. Yang harus kita buat adalah kita harus mengikutinya. Tapi sampai hari ini masih begitu banyak perdebatan. Sehingga bertanya-tanya, kenapa harus demikian? Apakah hari apa saja yang berkenan kepada Allah? Informasi yang kita mengatakan, menurut kebiasaan, Yesus datang ke sinagog pada hari Sabat. Pertanyaan, apakah itu Jumat, Sabtu, atau Minggu sekarang? Nah, kita katakan Sabat. Nah, sekarang di zaman kita sekarang ini, apakah itu Jumat, Sabtu, Minggu, atau hari yang lain? Ada yang mengatakan bahwa keikhlasan adalah yang terpenting. Yang penting kita apa? Ikhlas. Yang penting kita beribadah. Tapi Yesus tidak demikian. Yesus menempatkan tempat di mana dia harus ada untuk bisa berbakti, untuk bisa menguduskan. Karena jauh sebelum dunia ini diciptakan, Allah sudah melakukannya. Itu hari Sabat. Yang jadi pertanyaannya, Sabat itu yang mana? Itu. Apakah hari apa saja yang diridhai Allah, disetujui Allah, ya, diterima oleh Allah? Apakah Jumat, Sabtu, Minggu, atau Senin, Selasa, Rabu, Kamis? Ya, itu setiap hari. Ya. Kalau kita tidak mengikutinya, ini berbahaya. Tidak mengikuti aturan-aturan Tuhan. Ya. Kalau kita lihat tabrakan mobil, motor di jalan, celaka masuk jurang, itu sudah biasa. Pernahkah sudah saksikan ini? Di udara luas, ya, kali jalan raya terbatas, ada terlalu belok kiri bisa bahaya, terlalu kanan berbahaya, apalagi kalau satu arah atau dua arah. Kalau ada tikungan-tikungan yang sangat tajam, kalau tidak melihat rambu-rambu tanda-tanda lalu lintas, itu sangat berbahaya. Tapi di udara, saudara, luas, bebas. Tapi tabrakan ini terjadi di Texas, dan tabrakan ini membawa 6 orang meninggal. Adakah saudara tahu kenapa? 2 pesawat ini orang punya navigasi, ahli-ahli navigasi tahu. Orang tahu ada pesawat dari muka dan belakang tahu. Tapi bisa apa? Tabrakan. Nah, kalau kita, Allah telah memberikan sebuah petunjuk kepada kita, ya, petunjuk kepada kita untuk kita bisa lihat, kita bisa ikuti, dan Yesus sendiri melakukan hal itu. Nah, sekarang kita mau melawan arah, apa yang terjadi? Kita bisa tabrakan dengan Tuhan Yesus, saudara. Tabrakan dengan Tuhan Yesus. Dan ini kita tidak inginkan. Karena kalau tabrakan, maka harapan hidup yang membahagiakan itu jauh dari kita. Kenapa kita tidak bisa dapat ini? Karena kita tabrakan dengan Tuhan Yesus. Ya. Saudara-saudara kekasih, saya pernah berjalan di satu jalan raya, perempatan sangat besar, luas. Mohon maaf saya mau katakan ini. Kami ada 3 orang. 3 orang. Berada di sebuah negara di Asia ini. Tepatnya di Taiwan. Saya mengikuti kegiatan Youth Impact sedunia ketiga. Kebetulan waktu saya direktur PA. Saya hadir. Saya mau ceritakan itu. Saya ceritakan di saat kita 3 pendeta berjalan sampai perempatan. Kita nggak sama di Indonesia, saudara. Lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, sama semua hijau. Bajalan triathlon. Itu di Indonesia. Tapi di luar beda. Ya. Saya sudah lihat begini, merah berhenti. Orang 3 berhenti. Ada begitu banyak orang Cina datang. Banyak orang bermuka. Saya lihat merah. So hijau. Hijau, saya langsung jalan. Kalau hijau tuh, itu konsep kita orang Indonesia. Hijau jalan. Jalanlah saya. 2 teman saya di belakang. Dan semua orang Cina semua di belakang.
Orang mau tunggu tuh lampu hijau, kalau ada gambar orang mau bagi-bagi jalan-jalan. Baru mau jalan. Aku terus lihat itu dia. Saya cuma lihat pas lampu hijau, sorry tengah ini jalan pasar ini, luas tuh perempatan. Tengah begini, aku mau sedikit berjalan. Sampai, berjalan tuh. Dia bilang, bos, tunggu. Lagi begini. Tapi yang malu dah, ekor laris dah di buku. Kenapa? Cuma saya tidak boleh turun Indonesia minta aturan. So tak biasa, pamalawang aturan. Minta tuh kode-kode dan tanda-tanda sudah. Nah kalau itu terjadi apa terus membuat kita? Apakah tetap melawan atau kembali kepada aturan yang ada supaya bisa bagus, bisa indah, bisa elok, senang, tidak ada menuntut, tidak ada mendakwa kita, tidak ada mempersalahkan kita. Itu yang terjadi. Untuk itu mari kita lihat kebenaran ya, tentang hari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita beralih kepada 3 kitab suci untuk mendapatkan jawabannya. 3 ayat kitab suci. Mari kita lihat apa kebenaran tentang hari istirahat Tuhan. Ayat yang pertama dalam Wahyu 1 ayat 10. Wahyu 1 ayat 10 dikatakan, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar di belakangku suatu suara yang nyaring seperti apa? Bunyi trompet. Rasul Yohanes di saat dimana hari Tuhan, tidak bilang sabat itu saudara. Dia katakan hari Tuhan, di mana dia mendengar suara Tuhan. Ini hari Tuhan. Ada lakukan hari ini, harinya Tuhan. Nah, terus mau tanya itu hari Tuhan yang mana itu? Nah, ini yang jadi pertanyaan sampai hari ini. Yang saya perlu ada pertanyaan karena Alkitab memberikan informasi yang jelas. Ya. Tapi sampai hari ini asli orang bertanya, ya, hari Tuhan bisa saja hari siapa saja, hari apa saja. Saudara, tulisan suci ini sekedar memberitahu kita bahwa Yohanes berada dalam Roh, di bawah pengaruh Roh Allah pada hari apa? Hari Tuhan, berdasarkan informasi Alkitab. Inilah petunjuk pertama yang kita dapati. Hari Tuhan. Ya. Itu berarti bahwa Tuhan mempunyai suatu hari. Hari yang dia sebut sebagai apa? Harinya. Ya. Hari Tuhan nanti harinya, miliknya. Ya, tidak memberitahu kita hari ke-7 yang mana. Ya. Dia cuma bilang hari Tuhan. Atau kan cari hari Tuhan yang mana. Ayat yang kedua di dalam Matius pasal 12 ayat 8. Sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Konteks Wahyu 1 dikatakan kepada Yohanes, pada hari Tuhan Allah menampakkan diri, Allah bersuara kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ya. Dalam konteks ayat yang kedua dalam Matius 12 ayat 8 dikatakan bahwa hari Tuhan itu apa? Hari Sabat. Nah, menarik nih saudara. Hari Tuhan di saat mana Allah bersuara kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Informasi Matius pasal 12 telah dikatakan bahwa hari Tuhan itu adalah hari Sabat. Jelas ini saudara. Kita telah mengetahui bahwa Tuhan memberi apa? Suatu hari yang dia sebut sebagai harinya. Ya. Sekarang inilah petunjuk kedua yang kita bisa dapati dalam Matius 12 ayat 8. Sebab Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan atas hari Sabat. Kenapa? Karena dia punya itu saudara. Jadi Sabat itu Tuhan punya, bukan orang punya. Tuhan punya. Tapi kalau dia suruh orang buat itu karena perintah Tuhan, dan orang harus dengar perintah Tuhan. Ya. Faktanya dalam kitab Yesaya, Tuhan menyebut hari Sabat sebagai apa? Hari kudusku. Ya. Jadi Tuhan mempunyai apa? Satu hari. Dan hari itulah hari Sabat. Namun hari ke-7 manakah yang merupakan hari Sabat? Nah itu pertanyaannya. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Di dalam Keluaran 20 ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan memberikan informasi kepada kita. Ingatlah akan hari Sabat. Kuduskanlah hari itu.
6 hari lamanya kamu akan apa? Bekerja, melakukan segala pekerjaanmu. Apa yang Anda akan pikirkan, apa yang kau akan lakukan, kerjakanlah itu selama 6 hari. Ya. Lebih jauh dikatakan, tetapi hari ke-7, hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Di dalamnya kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, siapapun. Ya. Kalau apapun, siapapun, pekerjaan apapun tidak boleh kerja, siapapun artinya manusia, hewan tidak boleh kerja. Ya. Juga anak perempuanmu atau hamba laki-lakimu atau hamba perempuanmu atau ternak atau orang asing. Berhenti. Stop. Karena hari Tuhan, hari Sabat, hari ke-7, itulah harinya Tuhan. Kita harus berhubungan dengan Tuhan dalam ibadah sebagaimana kebiasaan Yesus di saat dia datang ke Nazaret, tempat dia dilahirkan. Yesus masuk ke sinagog. Lalu apa? Membacakan firman Tuhan. Lalu mengajar kepada mereka. Itu Yesus. Dia adalah Tuhan, dialah Allah kita, dialah juru selamat kita. Dialah kali kita telah memberikan petunjuk kepada kita. Saudara-saudara lihat yang lain yang ada di dalam gerbang. Sebab dalam 6 hari Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan beristirahat pada hari ke-7. Oleh karena itu Tuhan memberkati hari Sabat itu dan apa? Menguduskan hari itu. Saudara, dia memberkati dan menguduskan hari. Saudara menyadari bahwa apa yang baru saja kita baca dari 3 ayat ini adalah salah satu dari 10 perintah Allah yang terus bahas tadi malam. Itu adalah perintah keempat. Dan dikatakan bahwa hari ke-7 adalah hari Sabat. Ya. Di sini kita mengumpulkan semua bukti dari 3 ayat ini. Tuhan mempunyai 1 hari. Hari itu adalah hari Sabat. Sabat adalah hari ke-7. Dan Tuhan menganggap hari Sabat begitu penting sehingga dia menjadikannya salah satu dari 10 perintah Allah. Ada 10 perintah Allah dalam 2 lom batu yang ditulis oleh Allah, diberikan kepada manusia pertama, lalu dituliskan, dituangkan secara nyata ya, kepada bangsa Israel lewat Musa di Gunung Horeb. Dan bukti yang keempat, di situ Tuhan menyatakan itu hari Sabat. Lalu bagaimana cara memelihara Sabat? Bagaimana menguduskan itu Sabat? Allah menjelaskan di situ. Apa yang harus kita buat pada hari Sabat? Apa yang tidak boleh kita buat pada hari Sabat? Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Sekali lagi kita bertanya, ketika Yesus masuk ke rumah pertemuan pada hari Sabat itu, apakah yang ada hanyalah seorang tukang kayu, orang Yahudi, yang secara mekanisme mengikuti tradisi pada zamannya, ataukah Sang Pencipta beristirahat pada hari yang dia sendiri jadikan? Yesus telah menjelma menjadi manusia. Dia melakukan apa yang pernah dia lakukan, apa yang dia pernah nyatakan, dan dia suruhkan kepada bangsa untuk melakukannya. Yesus melakukan hal itu. Dia sebagai Allah, dan dia juga yang menciptakan. Karena Sabat, di atas Sabat adalah Tuhan sendiri. Walaupun kelihatannya mengejutkan, tahukah saudara bahwa Yesus menjadikan hari Sabat? Dialah Allah, dia menciptakan itu hari Sabat, bukan manusia. Tahukah saudara bahwa dia bukan hanya juru selamat kita, tapi dialah pencipta, dialah kali kita. Dia membentuk semua itu, dan dia memberikan hari itu untuk dikhususkan supaya kita umat manusia bisa berhubungan dengan Tuhan di hari itu. Karena itulah hari Tuhan. Tuhan punya 1 hari. Hari itu adalah hari Sabat. Sabat adalah hari ke-7. Yesus menjadikan hari Sabat. Dia bukan hanya juru selamat kita, tapi apa? Juga apa? Pencipta kita. Yohanes 1:10, ia ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui dia, dan dunia tidak mengenal dia.
Ini kan aneh. Dia adalah Allah. Dia adalah kami. Bagaimana mungkin dunia tidak mengenal dia? Kenapa dunia tidak mengenal dia? Karena dunia tidak mengakui dia sebagai Allah. Dunia tidak mau menerima ajarannya. Mereka menolak bahkan menyalibkan dia. Ini yang menarik. Pada dia kali kita. Dunia dijadikan melalui dia. Dalam buku versi King James Version, dia mengatakan, oleh dia, maka semua dibentuk, semua dijadikan oleh Allah. Alam semesta ini, bumi kita, saya dan saudara, oleh dia, oleh Yesus, Allah, kali yang telah membentuk kita. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu apa? Adalah Allah. Jadi Yesus sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Itulah firman. Firman itu adalah Yesus yang sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Nah, sekarang dia datang menjelma. Firman itu menjelma menjadi manusia yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Walaupun dia menjelma menjadi manusia, tapi dia apa? Dia Allah. Dia Allah. Dia melakukan apa yang dia perintahkan, apa yang dia bentuk, apa yang dijadikan, dia lakukan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 14, 1 Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Immanuel. Allah menyertai kita supaya kita bisa melihat kebenaran, sehingga kita bisa memperoleh sebuah kebahagiaan, membawa hidup kita bersukacita di dalam Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Pertanyaan, dapatkah ayat ini berbicara tentang orang lain selain Yesus? Rasul Paulus ketika dia berbicara tentang Yesus di dalam Kolose 1 ayat 15 dan 16, dialah gambar Allah yang telah kelihatan, yang sulung di atas segala yang diciptakan. Sebab di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan itu yang kita bukan hanya lihat, tapi merasakan sampai hari ini. Dan kita tahu dia yang memberikan, dia mengatakan kepada kita, dan kita melakukannya. Apakah saya, saudara, pertama kali mengetahui bahwa Yesus jauh sebelum ia dilahirkan di Bethlehem, dalam perhitungan tahun di tahun 2000 sebelum Yesus dia lahir, dia adalah pencipta kita. Ya, dia adalah pencipta kita, juru selamat kita, dan pencipta kita adalah pribadi yang satu dan yang sama. Kristus di Golgota adalah pencipta kejadian. Menolak yang satu berarti menolak yang lain. Kita menerima dia sebagai Yesus, tapi kita menolak dia sebagai kali. Sama saja itu kosong, saudara. Nggak ada arti. Kita harus menerima dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Kita harus menerima dia sebagai kali yang membentuk kita, yang menciptakan kita, yang menjadikan hari Tuhan itu untuk menjadi bagian milik kita umatnya, supaya ada persekutuan, ada hubungan dengan Allah, sehingga itu bisa membahagiakan kehidupan kita dalam perjalanan kehidupan kita di atas dunia ini. Ini adalah pengingat bahwa Yesus adalah pencipta kita, dan Yesus juru selamat dan pencipta kita. Itulah intisari Injil sebenarnya yang kita pelajari. Semua yang termuat di dalam firman Tuhan itu intisarinya adalah Yesus. Kita menolak dia, itu sama halnya kita tidak bisa membahagiakan hidup kita di dunia ini, apalagi di saat dia datang. Kita tidak menerima kebahagiaan, tidak ada sukacita. Ada seorang wanita, dia punya seorang pacar, tapi satu waktu mungkin ada ketidakcocokan antara mereka. Mereka pisah. Setelah mereka pisah cukup lama,
perempuan ini dapat pasangan. Lalu mereka sangat akrab, dekat satu dengan lain, saling mencintai satu dengan lain. Lalu mereka buat sebuah perjanjian untuk menikah. Ya. Dan mereka tentukan hari untuk hari menikah mereka. Tiba harinya, perempuan itu akan keluar dari rumah untuk menuju ke altar pernikahan. Di perjalanan, pasangannya, mantan pacarnya, Austin, datang dengan mobilnya. Lalu dia buka kaca, dia lihat mantan pacarnya sudah menggunakan pakaian yang indah, ya, untuk menuju ke altar pernikahan. Dia ambil dari pinggang, bang! Dia dor, mati. Hari pernikahan itu bukan lagi hari kebahagiaan, tapi hari apa? Duka cita. Dia tidak mau DP mantan pacar bahagia, saudara. Nah, kalau orang saudara tidak mau berbahagia di Tuhan, mau orang buka mana dah ini? Semua orang suka berbahagia di Tuhan, dan Allah melakukan hal itu untuk kebaikan kita. Ya. Yesus mempunyai hak yang sempurna untuk apa? Mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Siapa tuh anak Tuhan? Allah sendiri, dia atas hari Sabat. Dan dia berikan kepada saya dan saudara. Ya. Mengapa? Karena dia yang membuatnya, dia yang membentuknya, dia yang menjadikan itu Sabat. Apakah semua ini mengejutkan saya dan saudara hari ini? Bahwa Allah adalah di atas hari Sabat, dia yang menjadikan itu Sabat. Dan hari itulah hari Tuhan. Dan itu membawa kita untuk bisa membahagiakan hidup kita bersama dengan Tuhan. Bisa kita bersekutu, berhubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, tentunya kita semua menginginkan hal sama. Memang benar bahwa Yesus sendiri tidak banyak bicara tentang hari Sabat. Tidak ada alasan untuk kita berdiskusi panjang lebar, karena jelas itu firman Tuhan, saudara. Ya. Walaupun ada begitu banyak yang mengejutkan para pemimpin-pemimpin agama pada zaman Yesus, ya, dalam berproses untuk semua hal itu banyak pertanyaan, banyak menentang sehubungan dengan apa yang dibuat oleh Yesus. Mereka tidak pernah mengira bahwa dia yang berdiri di hadapan mereka adalah dia yang menjadikan hari Sabat. Karena kalau orang menyembah Tuhan, hormati Tuhan, orang tidak tahu bahwa siapa sebenarnya Tuhan itu. Lalu apa yang dia buat untuk kita? Kadang-kadang kita dapat mengetahui dengan baik kekuatan keyakinan seseorang pemimpin dengan mengamati para pengikutnya. Cuma lihat, oh pengikut ini, berarti petuannya ini. Oh ini pengikut ini, di Tuhan pasti ini. Nah kalau orang pengikut Tuhan, siapa orang petuan? Siapa orang pemimpin? Yesus. Nah kalau orang tidak buat lakukan sebagaimana apa yang buat oleh Yesus, apakah kita disebut sebagai pemimpin Yesus? Sebagai seorang yang dipimpin oleh Yesus, kalau orang melawan Yesus, ya. Ini yang perlu kita pertanyakan. Identitas hari Israel tidak pernah dipertanyakan. Satu-satunya kontroversi muncul mengenai cara dia memeliharanya. Yesus tidak terlalu banyak bicara mengenai Sabat, tapi dia buktikan, praktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Setiap Sabat dia berada di sinagog, setiap Sabat dia berada di gereja, setiap Sabat dia datang ke tempat ibadah. Dengan demikian mereka bisa melihat bahwa setiap Sabat Yesus berada di tempat ibadah, setiap Sabat Yesus ada di gereja, setiap Sabat. Bukan hari-hari, setiap Sabat. Itulah hari ke-7. Lukas 23 ayat 52 sampai Lukas 24 ayat 1. Ya. Menceritakan bagaimana seorang datang menghadap Pilatus untuk meminta apa? Yesus. Supaya Yesus bisa apa? Dikuburkan. Saudara-saudara, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi sekali, Lukas 23 sampai Lukas 24 ayat 1. Mereka dan beberapa perempuan lain yang bersama mereka datang ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka persiapkan. Saudara, kita hanya dapat menyimpulkan bahwa kehati-hatian para pengikutnya mencerminkan kehati-hatian Tuhan. Karena Tuhan telah mengajar mereka lewat perbuatan Yesus bagaimana cara memelihara hari Sabat, lalu bagaimana mempersiapkan Sabat itu. Ya.
Pada titik ini kita mungkin berkata, bagaimana kita dapat mengetahui hari ke-7? Hari yang dirayakan oleh Yesus dan para pengikutnya. Saudara, tahukah kita bahwa ayat-ayat kita suci yang baru saja kita baca dalam 3 ayat itu membuat identifikasi hari istirahat menjadi sangat jelas dan jernih. Bahwa hari Sabat itulah hari Sabtu. Hari ke-7 itulah hari Tuhan. Itu jelas, saudara. Perhatikan bahwa 3 hari berturut-turut disebutkan. Hari persiapan, hari Sabat perintah, dan hari pertama dalam minggu itu. Ada 3 hari, saudara. Atau dengan kata lain, hari penyaliban, hari Yesus beristirahat di dalam kubur, dan hari kebangkitannya. Dalam konteks ayat ini berbicara tepat dan dalam peristiwa. Alkitab membuktikan setelah Yesus menciptakan 6 hari, dan hari ke-7 Allah berhenti memberkati dan menguduskan. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengetahui hari ke-7? Hari yang dirayakan Yesus dan para pengikut. Hampir semua orang Kristen setuju bahwa Yesus disalibkan pada hari yang sekarang kita sebut hari Jumat. Ya, Tuhan buat Jumat Agung. Dan bahwa dia dibangkitkan pada hari yang sekarang kita sebut hari Minggu. Berapa sini orang-orang tua yang berusia 60 tahun ke atas? Ulang kata. Masih banyak. Saya tahu di daerah lain, kalau daerah Minahasa, selalu kenal dengan itu bahasa Portugis. Domingo. Betul kan? Orang tua-tua kan? Domingo. Masih ingat tuh dia? Hari apa ini? Hari Ahad. Hari apa ini? Hari Domingo. Itu hari kebangkitan ya. Oke. Oleh karena itu kita harus menengok sejarah untuk mengetahui bagaimana, kapan, dan mengapa perubahan itu dilakukan. Ini yang masalahnya. Dari sebelumnya cuma 2 masalah. Penyembahan kepada Tuhan pada hari Sabat dan penyembah berhala. Ilah-ilah lain. Cuma itu. Seiring perkembangan terjadi perubahan-perubahan. Mari kita lihat perubahan. Saya tidak menghakimi saudara, saya cuma menyampaikan sejarah. Kenapa itu jadi masalah sampai hari ini? Hari Sabat adalah hari antara Jumat dan Minggu. Ada Jumat, ada Sabtu dan Minggu. Yesus mati pada hari Jumat, hari Sabat Yesus dalam kubur, hari Minggu Yesus bangkit. Ya. Hari ini terjadi melalui kombinasi situasi yang terlibat. Pertama-tama sekitar tahun 132 sampai 135 Masehi terjadi pemberontakan Yahudi di bawah Bar Kokhba. Akibat pemberontakan ini kaum Yahudi didiskreditkan di kekaisaran Romawi untuk menghindari penganiayaan yang terjadi setelahnya. Dan kami mendapati umat Kristiani waktu itu semakin peka terhadap identifikasi apapun dengan kaum Yahudi. Karena bicara kaum Yahudi menyangkut dengan apa? Sabat. Dan mayoritas orang Kristen di zaman itu mensucikan Sabat. Dan karena pemeliharaan hari Sabat merupakan praktek yang umum dilakukan oleh orang-orang Yahudi, maka orang Kristen yang cenderung meremehkan kewajibannya. Namun pengalian hanyalah salah satu faktornya. Mereka dianiaya oleh karena memelihara hari Sabat. Dianiaya mereka. Disiksa mereka. Karena penentang daripada pemerintah-pemerintah, yang mana pemerintah-pemerintah ini atau penguasa-penguasa ini yang tidak menerima hal itu. Karena mereka pakai itu cara dunia, penyembahan-penyembahan kepada dunia. Keinginan untuk diterima dan populer juga bertanggung jawab atas kecerobohan yang segera mengakibatkan kemurtadan yang terjadi. Jadi perjuangan dan pergolakan terjadi saat pemeliharaan Sabat. Saudara melihat, gereja dengan cepat melihat manfaat berkomprominya dengan paganisme. Ini kata asal pagan. Pagan ini adalah penyembah berhala. Paganisme ini adalah sebuah penganut, pengikut atau acara. Dan ini top di waktu itu. Di waktu itu ada itu. Ini hanya 2. Penyembah Sabat Tuhan, satu adalah pagan. Ini penyembah berhala. Ini terjadi. Dan mereka menginginkan popularitas yang datang seiring dengan masuknya anggota baru dari dunia pagan. Nih orang-orang penyembah berhala ini, mereka ditobatkan masuk Kristen. Lalu bersama-sama masuk Kristen, penyuci Sabat mereka, Sabat.
Tapi mereka suka sekali itu kebiasaan-kebiasaan dari dunia mereka yang dulu bawa ke gereja. Supaya banyak menarik tuh orang-orang penyembah berhala untuk berada jadi orang Kristen. Tapi masih mengikuti itu praktek-praktek penyembahan berhala. Dibawalah ke gereja. Supaya agak tren sedikit. Ya. Kalau dulu orang nyanyi lagu-lagu rohani seperti sekarang, nyanyi rohani mesti seperti patung. Sekarang mesti, ya kan? Betul enggak? Itu kebiasaan dunia. Saya tahu di Bitung ini. Dulu karena saya orang Minahasa. Kalau ada orang mati, semua kampung berduka cita. Nyana ada bunyi di kampung. Sekarang habis kubur karaoke. Bukan lagu rohani, lagu dunia lagi, lagu pop penyanyi. Di acara duka. Itulah tuh cara-cara dunia masuk di gereja Kristen. Itu tuh orang-orang pagan Gabriel sekarang. Oke, mari kita lihat. Agar undangan mereka lebih menarik, mengapa tidak memasukkan beberapa kebiasaan kafir ke gereja? Supaya lebih menarik itu gereja. Kalau pakai kebiasaan-kebiasaan ini. Dan itu ada sampai hari ini. Masuk di gereja. Ya. Pada awal abad ke-4. Sekitar tahun 301 Masehi sampai tahun 400 Masehi. Konstantinus, Kaisar Romawi. Ketika masih seorang penyembah berhala. Dia Kaisar Roma, saudara. Tapi orang bukan orang Kristen. Bukan pencuci sabat. Bukan pengikut Tuhan. Ya. Penyembah berhala dia. Menetapkan bahwa kantor-kantor pemerintah, pengadilan dan toko-toko para perajin harus tutup pada hari pertama dalam minggu. Hari pertama dalam minggu. Hari terhormat matahari. Karena penyembah berhala kan menjadi semua matahari. Matahari itu dewa. Dan semua dewa-dewa matahari yang paling tertinggi. Itu orang sembah. Itu perintah. Dan pada abad yang sama, Konsili Laodikia menyatakan preferensi terhadap hari Minggu. Karena banyak orang Kristen telah menjadi penyembah matahari sebelum mereka masuk Kristen. Nah, ini dia. Orang kafir masuk Kristen, orang masih menyembah itu. Masuk jadi Kristen. Tapi kadang-kadang masih terbawa itu dia. Ya. Dan para penyembah matahari telah menghormati hari pertama dalam minggu selama berabad-abad. Menjadikan hari Minggu sebagai kebiasaan Kristen adalah sebuah keuntungan bagi gereja. Itu orang pikir begitu. Sebuah keuntungan ini. Ya, sebuah keuntungan. Mereka beralasan bahwa gereja akan lebih menarik jika menerima beberapa kebiasaan-kebiasaan kafir masuk di gereja. Nah, ini menarik, saudara ya. Ya. Mengapa tidak memasukkan dalam gereja beberapa adat istiadat kafir yang populer? Mengapa tidak mengadakan hari pesta pora kafir di gereja? Bukankah orang-orang kafir akan mengikuti hari raya mereka ke dalam agama Kristen? Ya. Hari Minggu pada mulanya bukan dijadikan sebagai hari ibadah. Meskipun diadakan kebaktian pada hari itu. Melainkan sebagai hari sosial. Sebenarnya merupakan hari libur dengan sedikit tambahan ibadah. Ini sejarah katakan. Selama beberapa abad kedua, hari tersebut dirayakan secara berdampingan. Merayakan hari Sabat Tuhan, hari Tuhan itu hari Sabat. Lalu mereka juga apa? Mereka juga apa? Hari Minggu dengan kebiasaan-kebiasaan kafir di situ. Berjalan bersama-sama dua ini. Ya. Sampai hari ini, saudara, mohon maaf, hari Minggu itu tetap banyak orang bapak siar. Betul enggak? Betul enggak? Halo, orang harus jujur. Ya. Orang bilang itu hari ibadah itu, hari itu. Tapi banyak bapak siar. Kenapa? Ini dibuat oleh orang-orang Roma, ini dibuat itu hari-hari libur. Sampai hari ini tetap hari libur. Tanggal merah tuh ini. Itu kata sini. Hari libur, hari pesta pora cuma tetambah ibadah. Tetap hari sosial. Libur, mau kemana pun boleh. Itu terbawa sampai hari ini. Itu kebiasaan itu. Faktanya, praktek perampingan ini berlanjut hingga abad ke-6 dengan hari Sabat yang sejati masih dipegang teguh di banyak wilayah di dunia Kristen. Namun seiring dengan masuknya paganisme ke dalam gereja
dan gereja dipengaruhi oleh keinginan akan popularitas dan ketakutan akan penganiayaan, hari Minggu semakin ditekankan dan hari Sabat semakin apa? Berkurang. Supaya lebih kecil nih pengaruh Sabat hari Tuhan ini. Angka ini dia, 2 hari lain. Ya. Selama beberapa abad, kedua hari tersebut dirayakan secara berdampingan. Sabtu sebagai hari Sabat dan Minggu sebagai hari sosial sampai hari ini. Kemajuan kemurtadan dapat ditelusuri dalam tulisan-tulisan para bapak gereja mula-mula. Mari kita lihat. Ya. Agus Neander, seorang sejawat terkemuka di era Kristen, dia tuliskan begini. Perayaan Minggu seperti semua perayaan lainnya selalu hanya merupakan peraturan manusia, dan para rasul sama sekali tidak bermaksud untuk apa? Menegakkan perintah ilahi dalam hal ini. Jauh dari mereka dan dari gereja para rasul mula-mula untuk apa? Memindahkan hukum Sabat ke hari Minggu. Ini dibuat, ditulis. Dan hanya Alkitab, dan mereka menolak tradisi bahwa sebagai bagian dari aturan iman mereka tidak ada tempat di Perjanjian Baru yang secara jelas menyatakan bahwa Kristus mengubah hari ibadah dari Sabtu ke Minggu, dari Sabat ke Minggu. Namun semua umat Protestan merayakan hari Minggu. Umat Protestan mengikuti tradisi dalam merayakan hari Minggu. Ya. Orang Protestan memprotes dan Martin Luther kepada gereja yang am. Pada seiring perkembangan orang mulai mengikuti gereja yang am. Yang telah berubah. Sejarah, saudara. Ini sejarah ini. Itu sebabnya orang kurang bahagia. Karena orang banyak melanggar dari aturan-aturan Tuhan. Apakah semangat reformasi sudah begitu redup sehingga banyak orang Protestan harus beralih ke tradisi yang mereka tolak untuk mendapatkan otoritas pada hari ibadah mereka? Namun kompromi itu sangat melanggar, tapi itu yang dilakukan saat ini. Saudara-saudara sahabat, dalam perkara yang begitu serius kita harus membangun dengan baik. Ya, saya dan saudara ingin kita mengetahui faktanya. Ya, saya saudara ingin mengetahui dengan sendirinya. Ya, bagaimana kita bisa membahagiakan hidup kita, harapan kita yang bisa membahagiakan hidup kita dengan Tuhan. Karena Tuhan menentukan hari mana yang bisa membahagiakan kita. Tapi bagaimana kita tahu apa yang harus kita pilih ketika referensi sejarah. Ya. Begitu banyak buku-buku yang membuat referensi tersebut bisa memenuhi truk sebesar 2 ton. Membuktikan bagaimana perubahan-perubahan terjadi. Mereka mengalihkan perhatian daripada perintah Tuhan kepada perintah manusia. Saya contohkan seseorang. Namanya J.H. Robinson. Dalam pengantarnya dalam buku History of Eastern Europe, halaman 30 ia berkata begini. Dari awal yang sederhana, gereja mengembangkan imamat yang berbeda dan pelayanan yang rumit. Dengan cara ini, agama Kristen dan bentuk-bentuk paganisme yang lebih tinggi cenderung semakin dekat dengan satu sama lain. Artinya itu gereja dan paganisme lama-lama sudah satu. Dekat-dekat lama-lama sudah apa? Sesuatu arah dorang. Lepas sesuatu arah nama itu benar sudah. Ya. Yang salah jadi benar sekarang. Yang benar jadi apa? Bergabung yang salah. Lainnya sering berjalannya waktu. Di satu sisi memang benar mereka bertemu seperti tentara dalam konflik mematikan. Tapi di saat yang sama kapur mereka cenderung menyatu satu sama lain seperti lain apa? Sungai yang mengikuti jalur yang apa? Yang menyatu. Satu orang. Dulu beda. Penyembah berhala dengan Kristen kan beda. Satu visi, satu visi. Mari kita lihat seorang bernama William Frederick dalam bukunya Three Prophets Day halaman 169-170 dia kata begini. Selama ini gereja perlu mengadopsi hari orang bukan Yahudi atau harus orang bukan Yahudi mengubah zaman mereka. Mengubah zaman bangsa-bangsa bukan Yahudi adalah suatu pelanggaran dan sebuah batu sandungan bagi mereka. Gereja secara alami dapat menjangkau mereka
dengan lebih baik dengan menjaga hari-hari mereka. Hari Minggu, kitab suci menegakkan perayaan keagamaan pada hari Sabtu, hari yang tidak pernah kita sucikan. Lebih jauh dalam buku Iman Bapa Kami, edisi 92, halaman 89 dikatakan begini, Minggu tidak ada dalam Alkitab, bukan perintah Kristus, hanya institusi manusia. Dan itu benar. Ini mulai digunakan pada awal sejarah gereja, namun bukan sebuah tragedi jika ia dicap dengan nama Dewa Matahari, dinodai dengan kemurtadan, sebuah warisan langsung dari pangkuan paganisme. Bahkan kita mengadopsi paganisme masuk ke gereja kita. Dan ini sangat disayangkan bahwa gereja menerimanya dengan sukarela tanpa bertanya. Babi buta untuk menerima tanpa pikir-pikir, tanpa hitung-hitung. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi, dan faktanya terjadi. Bagaimana mungkin ya kebenaran yang begitu dramatis bisa luput dari perhatian? Pernahkah kita tanpa sadar menjunjung tinggi institusi yang sama sekali tidak sakral? Ya, tidak sakral ini. Dan itu mengganggu saya. Kamu lihat bagaimana gereja kita melihat hal-hal ini lalu masuk. Sementara kita selalu membaca firman Tuhan. Ya, baca firman Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan kita. Tapi kita tetap tidak peduli. Kita mengikuti apa yang tren, apa yang populer. Ya, apa yang sedap orang lihat. Dan orang jalani ikuti. Itu yang sekarang membuat. Nah, pusing dengan siapa-siapa. Ya. Datang dengan nama Dewa Matahari, ternoda oleh kemurtadan. Warisan langsung dari paganisme. Kita mulai mengadopsi, ya. Rupanya kita punya. Namun kita lihat sekarang bagaimana hal itu bisa terjadi. Dengan hampir 20 abad sejak zaman para rasul, banyak dari mereka yang gelap karena penindasan terhadap kebenaran. Dengan kitab suci yang hanya tersedia bagi raja-raja dan orang-orang yang sangat kaya. Dengan tradisi yang perlahan-lahan menjerat dirinya ke dalam supremasi dalam pikiran manusia. Tanyakan, apa itu benar? Benar. Tapi dulu, saat ini Alkitab, firman Tuhan bebas kita miliki, bebas kita belajar. Dalami itu, pelajari itu, supaya itu bisa membahagiakan kita dengan Tuhan. Apakah mengherankan jika jutaan orang saat ini tidak pernah berpikir untuk mempertanyakan hari istirahat? Jutaan orang beribadah pada hari Minggu, ya, mayoritas menganggapnya sebagai hak istimewa yang sakral. Mereka beribadah dengan tulus, percaya bahwa itu adalah peringatan sejati kemenangan Tuhan kita atas kematian. Dan Allah telah menerima pengabdian tulus mereka. Namun, seiring dengan semakin pentingnya hal ini, apa yang bisa kita lakukan selain berjalan dalam terang yang Tuhan berikan kepada kita? Kita mau diangkat oleh Tuhan. Kita mau diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga harapan hidup kita yang membahagiakan itu kita akan nikmati saat Yesus datang. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Untuk itu malam ini saya mau ajak kepada kita. Apakah yang bisa kita lakukan selain berjalan dalam terang yang Tuhan berikan kepada kita? Hal ini mungkin merugikan kita, saudara. Ya? Karena pilihan kita tentunya pasti ada masalah, ada tantangan, dan lain sebagainya. Ini mungkin merepotkan kita di saat kita mau memilih, supaya kita bisa membahagiakan hidup kita di saat Tuhan datang. Ini mungkin berarti memutuskan hubungan dengan orang banyak, karena kita mau memilih mana yang bisa membahagiakan hidup kita. Namun mungkinkah apapun yang Juru Selamat minta dari kita terlalu berlebihan? Apakah Tuhan berlebihan meminta kepada kita supaya kita bahagia untuk melihat kepada harinya, itulah hari Tuhan? Jika kita mengasihi Dia, tentunya kita akan memilih untuk mengikuti Tuhan. Dia memberikan hidupnya bagi saya, saudara, lewat kematiannya di kayu salib. Apa yang sudah kita berikan untuk Dia saat ini, setelah Dia mati untuk saya dan saudara, Dia rindu supaya kita berbahagia saat Dia datang. Dan kita menikmati hal itu, dan itu yang kita impikan, itu yang kita rindukan. Dan sekarang giliran kita untuk apa? Meninjau dan memberikan tanggapan dari ajakan Tuhan.
supaya Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Dan itu akan membawa harapan hidup yang membahagiakan hidup kita dengan Tuhan. Ya. Kita masih mempunyai pertanyaan mengenai hari Sabat tentunya. Kalau kita melihat ini, maka kita tidak lagi persoalkan hari Tuhan, karena kita tahu mana itu hari Tuhan. Sekarang apakah keputusan kita? Apakah kita mengikuti perintah Tuhan atau perintah manusia? Kalau kita mengikuti perintah Tuhan, maka itu akan membawa kepada apa? Kebahagiaan. Apa yang kita rindukan, apa yang kita mimpikan, itu akan menjadi kenyataan di saat Yesus datang. Kita merindukan kebahagiaan saat kedatangan Tuhan Yesus datang kembali. Dan Tuhan menginginkan kita supaya bisa berbahagia. Jadikanlah hari Tuhan yang bisa membahagiakan saudara di atas dunia sampai Tuhan datang. Nah, saudara ingin mau didoakan? Malam ini saya undang untuk berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah dan Tuhan kami yang maha baik dan maha kasih. Hari ini kami mau berbahagia di dalam Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam Tuhan. Di hari Tuhan yang Engkau jadikan. Karena Engkau di atas segala-galanya. Sabat yang Kau berikan adalah satu wujud kasih Tuhan untuk hubungan kami yang membahagiakan hidup kami dengan Tuhan. Teguhkanlah hati kami, walaupun nantinya kami akan begitu banyak tantangan dan banyak masalah yang kami hadapi. Saat mana kami mengambil keputusan untuk berada bersama dengan Tuhan di hari yang penuh sukacita. Itulah hari Tuhan, hari Sabat. Karena kebahagiaan kami peroleh bukan hanya di dunia ini, tapi di dunia yang akan datang. Kasih karunia Tuhan akan memberikan kekuatan, kasih karunia Tuhan akan menyangguhkan kami. Kasih karunia Tuhan akan memampukan kami untuk bisa mengambil keputusan. Walaupun akan ada masalah tantangan dalam kehidupan kami, tapi selama kami dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjaga dan melindungi kami. Engkau akan menjadikan kami sebagai umat-Mu yang kuat dan kokoh, yang teguh di dalam iman, pengharapan dan kasih. Karena Tuhan telah melakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, diberkatilah kami semua. Saat mana kami meninggalkan tempat ini, mari Tuhan kami tetap merenungkan akan berkat kabar baik malam ini. Untuk kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Di hari yang Tuhan jadikan. Di atas segala-galanya itulah Sabat Tuhan. Untuk membahagiakan hidup kami di dunia ini. Sampai Tuhan datang adalah doa kami. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita duduk. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.